Raden Ahmad Subardjo Djojo Adi Surjo lahir pada tanggal 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Sewaktu kecil, Ahmad Subardjo diberi nama Teku Abdul Manap oleh kedua orang tuanya. Namun rekan ayahnya, Raden Mas Said, mengusulkan agar dirinya dinamakan dengan nama Jawa, yaitu Subardjo. Kemudian kakek dari pihak ibunya menambahkan nama Ahmad di depan nama Subardjo, sehingga namanya menjadi Ahmad Subardjo. Nama Djojo Adi Surjo sendiri baru ditambahkan ketika beliau ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Beliau adalah putra dari pasangan Teku Muhammad Yusuf dan Wardina. Sang ibu adalah putri dari camat di Telukagung, Cirebon, keturunan Jawa Bugis yang berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan sang ayah merupakan keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Ahmad Subardjo merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ahmad Subardjo diketahui menikah dengan Raden Ayub Puji Jayo Adu Suryo. Ahmad Subardjo mendapatkan pendidikan di Batavia, mulai dari ELS di Kuitang, kemudian pindah ke ELSB di Pasar Baru. Selesai dari ELS, beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pangeran Hendrik dan kemudian pindah ke Sekolah Koning William III di Salemba. Beliau menamatkan pendidikan HBS Koning William III pada tahun 1917. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Leiden Belanda dan memperoleh gelar Master in the Rechten di bidang undang-undang pada tahun 1933. Pada tahun yang sama Subardjo bergabung dengan Trikoro Darmo, yaitu organisasi pemuda di bawah naungan Budi Utomo, sebelum melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda. Sejak masih menjadi mahasiswa, Ahmad Subardjo sudah aktif mengikuti organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti Jongjapa dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada Februari 1927, beliau menjadi wakil Indonesia pada persidangan antar bangsa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajahan yang pertama di Brunei dan di Jerman bersama Muhammad Hatta dan para ahli gerak-gerakan. Saat kembali ke tanah air, Subardjo aktif menjadi anggota BPU PKI dan PPKI. Ahmad Subardjo merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, di mana beliau bergabung dalam BPU PKI. Namun ketegangan akan golongan muda dan golongan tua berujung dengan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus pagi. Subardjo yang mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta telah diculik dan segera menemui Vikana. Hal ini karena hari itu anggota-anggota PPKI akan mengadakan rapat mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pukul 10 waktu Indonesia Barat. Subardjo kemudian mendapatkan informasi keberadaan Soekarno dan Hatta, segera menyusul ke Rengas Dengklok di hadapan Komandan Peta Rengas Dengklok Kodangko Subeno. Subardjo bisa meyakinkan mereka bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan. Pada malam harinya, Subardjo bisa membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, disepakati bahwa proklamasi kemerdekaan akan tetap dilaksanakan tanpa persetujuan Angkatan Darat Jepang. Ketika Soekarno dan Hatta akan menyusun teks proklamasi, Subardjo juga dilibatkan dalam diskusi ini. Soekarno menuliskan kutipan teks dari bab pembukaan Undang-Undang Dasar yang diucapkan Subardjo yang kemudian digunakan di dalam teks awal proklamasi. Selanjutnya, diskusi terjadi untuk membenahi beberapa istilah di dalam teks proklamasi sebelum akhir diketik. Meskipun terlibat dalam penyusunan, Ahmad Subardjo diketahui tidak hadir dalam peristiwa penting tersebut karena ingin beristirahat setelah 2 hari diliputi suasana tegang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Subardjo dilantik menjadi Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia pertama untuk mengisi kabinet presidensial yang dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selaku wakil presiden. Namun jabatan beliau hanya berlangsung hingga 14 November 1945. Tugasnya kemudian dilanjutkan oleh Sultan Syahrir, yang merupakan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia. Soebarjo kembali menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada periode 1951 sampai 1952. Kemudian antara tahun 1957 sampai 1961, Soebarjo menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Swiss. Dalam bidang pendidikan, Soebarjo adalah seorang profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Ahmad Soebarjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun, tepatnya pada 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru. Penyebab kematiannya yakni flu yang kemudian menimbulkan komplikasi. Beliau dimakamkan di Cipayung, Bogor. Pemerintah kemudian mengangkat almarhum Ahmad Soebarjo sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2009.